Ya, baik. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, Sukihoto, Namo Buddhaya. Dan pada kesempatan hari ini, Bante ya berterima kasih karena Bante bisa berbuat baik bersama Bapak Ibu, berkumpul kembali bersama, dan juga melihat kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Jadi ini adalah suatu berkah yang sangat baik yang kita bisa punya untuk hari ini. Dan kita tahu bersama bahwa ya setelah sejak akhir-akhir Juni dan awal Juli, kita melihat bahwa ya COVID di Indonesia ya sangat mulai naik, dan banyak sekali mungkin sahabat-sahabat kita yang ya orang tuanya meninggal atau saudaranya meninggal dan seterusnya. Dan sehingga memang sangat membuat eh, kehidupan terutama di kota-kota besar mereka sangat penuh kekhawatiran, ketakutan, ya bahkan stres, bahkan terlalu um, bahkan ketemu orang itu sangat takut dan seterusnya. Jadi ini adalah hal-hal yang muncul karena pandemi yang sudah ada saat ini. Nah, sehingga bagaimana sikap kita sebagai umat Buddha menyikapi ini semua ya. Sama Bapak Ibu. Waktu sekarang Bante dari tanggal 2 Juli, Bante sudah di Manado. Jadi selama di sini kita juga usahakan untuk mendoakan sahabat-sahabat kita ya. Penambahan teman-teman kita yang meninggal itu dari 5 orang sekarang sampai sekitar mungkin ada 50 sampai 60. Jadi begitu cepat dalam waktu hanya ya 15 hari ya 2 minggu. Nah, jadi Bapak Ibu, ini tentunya menjadi sangat concern ya dan empati kita melihat bagaimana rumah sakit dan semuanya penuh, dan kita juga di sini ya melihat ini semua ya bagaimana dhamma yang kita lihat ya. Nah, Bapak Ibu, dhamma adalah suatu kebenaran ya, kebenaran yang hakiki, dan kebenaran ini tentunya kebenaran yang mutlak ya. Dan dhamma ini yang sudah Buddha ajarkan kepada kita diharapkan membawa kita semua untuk menuju pencerahan. Kalau jadi inti daripada ajaran atau inti daripada ajaran pembabaran dhamma ini adalah mengharap kita semua, termasuk Bante, Bapak Ibu yang ada di rumah, nah kita semua akan mencapai pencerahan. Jadi ini harapannya Bapak Ibu ya. Nah, dari harapan ini kemudian timbul di dalam masyarakat ya berbagai macam pandangan, termasuk pandangan-pandangan yang muncul akibat dari perbedaan kondisi loba dosa moha yang ada di batin setiap orang. Nah, jadi dari sini muncul pandangan masing-masing. Nah, ada yang menganggap positif, ada yang menganggap negatif. Tetapi saat ini Bante rasa lebih banyak yang suka negatif, ya. Jangan sampai positif, ya. Karena kalau positif nanti takut di karantina, ya. Nah, jadi lebih banyak zaman saat ini semua lebih suka pada negatif. Kalau positif takut, ya. Nah, jadi ini. Nah, sekarang Bapak Ibu, dhamma apa yang kita bisa dapatkan dari COVID-19 ini ya. Banyak hal yang kita selama kita pandemi dari Maret sampai sekarang itu kita belajar banyak, dan sebenarnya Bapak Ibu inilah saat kita menguji ya, menguji seluruh teori dhamma yang sudah kita belajar. Kita juga menguji ya mungkin pengetahuan dhamma yang sudah kita punya. Nah, disinilah kita menguji, karena Pandera yakin siapapun yang melewati ujian ini, maka mereka bisa bertahan untuk ya di masa berikutnya. Tetapi bagi yang tidak bisa melewati ujian, ya tentunya mereka ya akan meninggalkan kita semua di saat ini. Ya, apa ujian-ujian ini, Bante? Yang pertama adalah ujian bagaimana kita berpuas diri. Bagaimana kita berpuas diri. Ini yang ujian ini yang sangat-sangat susah. Ya, kita melihat kenapa kita begitu banyak yang jatuh korban, karena semua merasa Bante sudah divaksin 2 kali, aman, ya ayo Bante pergi makan di mall dan seterusnya, ya karena kita selalu merasa wah sudah aman, sudah enteng, ya merasa berpuas diri bahwa oh sudah vaksin itu sudah aman. Nah, jadi ini adalah pandangan yang, nah seperti ini kita bilang sisi yang keliru daripada kita ya. Kita gampang berpuas diri, ya.
Kenapa kita gampang? Karena Bante juga tahu bahwa Bapak Ibu sudah nggak sabar untuk liburan. Ya, sudah sekian lama nggak bisa kemana-mana. Ya, dan inilah, jadi ini akhirnya menjadi suatu pemicu. Jadi seandainya Bapak Ibu kita memiliki rasa, walaupun kita memiliki rasa berpuas diri yang tadi, kita harusnya tetap memiliki sifat pengendalian diri. Ya, di dalam ajaran Buddha, pengendalian diri ini sangat-sangat penting. Sebagaimana Anda menyayangi semua makhluk, disitulah Anda mengendalikan diri kita sendiri. Ya, pengendalian diri apa yang harus kita lakukan, Bante, selama masa pandemi seperti ini? Anjuran dari pemerintah, kita sudah harus ya melaksanakan misalnya prokes, protokol kesehatan. Laksanakan. Ketika kita melaksanakan ini, maka kita benar-benar mengendalikan diri kita ya. Agar kenapa? Kita sendiri nggak mau sakit. Ketika kita melaksanakan dengan baik, maka kita juga melindungi orang dengan baik ya. Pengendalian diri saya rasa untuk kita di ajaran Buddha itu sudah sangat baik. Setiap kali kebaktian di wihara, Bapak Ibu selalu okasa ahang bante permohonan sila. Sila adalah dasar daripada kita mengendalikan diri kita, Bapak Ibu. Sehingga ketika kita mampu melaksanakan sila dengan baik, harusnya kita juga mampu melaksanakan prokes dengan baik. Mana lebih susah? Anda bunuh, misalnya, Anda mau bunuh nyamuk, Panatipata Wiramani Stika Padang sama Diami dah hafal, ya kan? Ketika juga Anda keluar rumah, Anda ingat, oh saya mesti pakai masker. Sekarang mesti yang double. Nah, jadi di situ kita punya namanya pengendalian diri, ya, daripada kita melaksanakan sila ini. Ya, belum yang lain, ya, belum yang lain. Jadi sila, Bante rasa kita sebagai umat Buddha sudah sangat susah untuk melaksanakannya, dan Bante harapkan ketika Anda mulai ya patuhi prokes, Anda menjadi lebih disiplin. Dan Bante harap ketika Anda disiplin menjalankan prokes, besok-besok ketika keadaan sudah normal, Anda sudah mampu untuk melaksanakan sila dengan baik. Karena kenapa? Disiplinnya sudah dapat daripada menjalankan prokes. Karena kita takut sakit, jadi kita takut untuk tidak menjalankan prokes. Sama Bapak Ibu, ketika kita takut bahwa kita punya kelahiran yang akan datang, akan jatuh di alam-alam yang tidak baik, maka kita juga berusaha untuk tidak lalai menjalankan sila. Jadi ini adalah yang kedua, ya, bagaimana kita berusaha mengendalikan diri kita, ya, diri kita sendiri. Nah, berikutnya, selain kita berusaha mengendalikan diri kita, ya, terus terang kita tidak bisa mengendalikan orang lain. Ya, Bante nggak bisa bilang ke umat-umat, misalnya umat-umat nggak boleh datang ke wihara, nggak boleh. Wihara rumahnya Buddha. Nanti kalau itu nanti dibilang, wah Bante ini kita mau sembahyang nggak dikasih, nah, salah lagi kan. Nah, jadi pada akhirnya kita harus benar-benar menjaga, ya, kita menjaga. Ada satu pepatah Bapak Ibu yang Bante pernah baca di Tibet, ya. Jadi satu murid ini dia berkata kepada gurunya, kalau seandainya guru, saya mau ya pergi berkeliling ke tempat-tempat yang lain, saya mau dengan satu harapan, yaitu apa? Harapan saya adalah semoga semua batu-batu yang ada di Tibet, semua semak belukar yang ada di Tibet, semua mungkin yang tanah-tanda tandus yang berpasir dan seterusnya ada di Tibet, semoga mereka semua menjadi seperti permadani, ya, sehingga ketika saya jalan, semua yang saya tapaki itu, yang saya jalani itu adalah tempatnya sudah bagus. Kemudian guru yang bijaksana bilang kepada muridnya, ya, kenapa kamu harus menunggu hal yang tidak mungkin? Bukankah ketika kamu pakai sendal atau kamu pakai sepatu, kamu bisa melewati itu semua? Nah, jadi di sini kita kembali kepada pengendalian diri harus mulai daripada diri kita sendiri. Tidak mungkin kita berupaya untuk mengendalikan semua orang, ya. Jadi dari kita sendiri. Ketika kita sadar bahwa benefit daripada menjalankan prokes untuk diri kita sendiri, maka kita sendiri yang harus melaksanakannya, ya. Berikutnya Bapak Ibu, setelah mengendalikan diri, bagaimana di saat ini kita mulai berpikir kembali yang positif. Ingat, berpikir yang positif, bukan hasil yang positif. Ya, jangan sampai hasil antigen Anda positif, tetapi pikiran kita yang harus positif, ya. Pikiran kita positif adalah apa? Ketika kita berpikir yang positif, maka
segala sesuatu akan membuat hidup Anda lebih baik. Karena pikiran adalah pelopor. Ya, Dhammapada ayat 1 dan 2 sudah menyebutkan bahwa pikiran ini adalah pelopor. Pikiran ini adalah pembentuk. Kalau orang berpikir yang baik-baik, maka akan mendapatkan yang baik. Sebaliknya, yang buruk juga mendapatkan yang buruk. Nah, jadi bagaimana kita berupaya untuk memulai dengan pikiran yang baik-baik, Bapak Ibu ya. Jadi berpikirlah yang positif, ya, berpikir yang positif. Apapun yang kita punya di dalam hidup ini, itu adalah hasil dari karma kita. Sehingga hasilnya, baik atau buruk, itu adalah hasil yang pantas kita, ya, kita bilang kita syukuri, ya. Jadi berpikir yang positif di sini, kita jangan mudah stres, jangan mudah ketakutan, jangan mudah panik, ya, jangan mudah kadang-kadang orang bilang kalau sekarang kita mungkin di keadaan yang sangat-sangat panik ya, sangat penuh ketakutan dan seterusnya. Ketika Anda berpikir positif, maka imun daripada tubuh kita juga akan lebih baik ya. Imun di dalam tubuh kita akan lebih baik. Imunnya lebih baik, maka penyakit juga ya tidak bisa datang ya. Jadi di sini kita melihat bahwa pikiran adalah hal yang baik. Dan kadang-kadang ketika kita melihat orang-orang yang sakit, kenapa mereka sakit? Karena kebanyakan ya sudah ini ya, maksudnya pikirannya terlalu negatif dan kadang-kadang mereka jadi pada sakit seperti itu. Nah, berikutnya Bapak Ibu adalah kita perlu batin juga yang bersyukur ya. Umat Buddha jarang bersyukur. Kita perlu bersyukur, kita bilang santuti ya. Kita perlu santuti atau rasa bersyukur. Apapun yang Anda nikmati, apapun yang kita punya, kita bersyukur. Ya. Bersyukur, bersyukur dikasih work from home, bersyukur. Ya, bersyukur menjadi guru di rumah buat emak-emak yang punya anak-anak kecil, bersyukur ya bisa jaga anak-anaknya. Ya, biasanya kan emak-emak taunya pokoknya jam 7 pagi sampai jam 4 sore adalah waktu yang merdeka. Ya, mau ke salon, mau ke mall, mau ke bioskop, mau kemana begitu ya, emak-emak ya arisan. Tetapi sekarang bersyukur ya 24 jam dengan anak di rumah ya. Bersyukur. Biasanya kan emak-emak juga komplain kan, kenapa sih guru ini bikin guru bilang anak saya nakal. Nah, sekarang bersyukur, benar nggak nakal tuh anak. Nah, jadi dengan cara ini kita beban pikiran dari Bapak Ibu itu nggak banyak ya, nggak banyak. Kalau kita kurang bersyukur ya, sudah penuh ketakutan, kurang lagi bersyukur. Ya, sudah di luar ini sudah mempengaruhi kita punya pikiran. Terus dari dalam kita weak, pikiran kita, batin kita lemah di dalam bersyukur. Nah, ini susah buat kita ya. Inilah yang menjadi stres. Banda kasih contoh, jangankan COVID ya. Jangankan COVID, kita nggak berpikir COVID. Misalnya di luar pikiran kita ya, misalnya contoh. Di luar pikiran Anda, misalnya lagi ngetren pada misalnya ya, pada pakai handphone Samsung misalnya. Wah, teman kita pakai, teman si ini pakai dan seterusnya. Kemudian di dalam batin kita juga pengen ya, kalau nggak pakai nanti saya minder, kalau nggak pakai nanti saya dikatain kamu nggak bisa gaya, kamu nggak bisa menikmati hidup dan seterusnya. Jadi pada ujung-ujungnya juga pengen ya, tetapi stres. Kenapa stres? Karena nggak punya kemampuan untuk itu. Nah, ini baru contoh, baru dari handphone. Ya, belum yang lain Bapak Ibu. Ya, belum yang lain. Nah, makanya ketika kita punya rasa bersyukur di sini, apapun yang Anda punya, itu Anda akan lebih bahagia. Dulu waktu Bante masih kecil ya, kalau di Manado, di belakang rumah kan dulu banyak tetangga yang mereka masih nelayan ya, masih melaut. Nah, dulu waktu saya kecil, saya suka main di pantai ya. Saya suka main di pantai, dan kadang-kadang makan sama mereka ya, kadang-kadang makan sama mereka. Ketika satu saat, kita makan itu nasi sama garam sama minyak. Ya, itu Anda pernah makan. Jadi waktu masih main-main masih kecil. Nah, pas makan itu, saya bilang, enak juga ya makan begini. Nah, setelah makan itu, besoknya saya bilang ke mama saya, itu coba bikin makanan yang kayak kemarin. Mama saya bilang, itu makanan apa? Nggak tahu dia. Ya, karena ya nggak tahu, nggak pernah kan.
Nah, dari situ Bapak Ibu kita bilang orang bisa hidup dengan bersyukur, ya. Kita pernah nggak makan nasi sama garam gitu? Nggak mungkin belum pernah sampai segitunya ya. Tetapi kenapa kita sudah sedih, hati kita susah banget, dan seterusnya. Ya, jadi kita melihat bagaimana kondisi orang lain dan dari situ kita menerima kondisi kita ya. Jadi disyukuri. Apapun yang terjadi adalah bagian daripada karma kita. Kalau bukan bagian kita, ya Sang Buddha bilang kita nggak bakalan dapat. Ya, Sang Buddha bilang kita nggak bakalan dapat. Nah, ini adalah kita bilang bagaimana kita bersyukur ya. Bante rasa kalau bersyukur banyak sekali cerita yang harus kita ceritakan, cuma nanti waktu ya. Kemudian Bapak Ibu, selain rasa bersyukur yang Anda harus punya di masa COVID, apa yang kita belajar? Segala sesuatu tidak kekal. Segala sesuatu tidak kekal. Sorry, sebelum kita masuk ke segala sesuatu tidak kekal, yang Anda harus punya rasa bersyukur juga adalah sekarang ternyata rasa bersyukur kita terhadap kesehatan kita. Ya, bersyukur nggak Anda sama kesehatan Anda sendiri, Bapak Ibu? Harus bersyukur, harus. Ini nggak bisa nggak bersyukur. Ya, tadi Bante dikasih tahu kami di yayasan kita lagi pesan 10 tabung oksigen. Kemudian tadi Romo telepon dia bilang, Bante, kita sudah dapat yang bagian pengisian itu sekitar berapa? 150.000. Cuma bisa pakai 2 hari. Ya, jadi Bapak Ibu selama seumur hidup kita bayangkan kalau satu hari, Bante orang ekonomi, satu hari 75.000. Ini sudah umur 35. Kali dia berapa? Ya, sudah begitu banyak. Ya, kita harus bersyukur dengan nafas kita. Kita bersyukur dengan kesehatan kita. Nah, oleh karena itu, karena kita bersyukur dengan ini semua, maka kita harus memiliki satu pandangan baru, yaitu kalau hari ini saya punya keadaan yang baik-baik saja. Hari ini saya punya kondisi yang baik-baik saja. Berarti yang mendukung ini semua adalah siapa kira-kira? Yang mendukung ini semua adalah karma baik Anda di masa lampau. Yang mendukung kita bisa sehat, kita bisa memiliki kondisi yang baik, ya. Yang baik bagaimana? Anda di rumah, Anda bisa punya rumah, Anda punya misalnya minimal yang lihat hari ini punya internet. Ya, ini adalah kondisi-kondisi semua yang kita punya harus syukuri. Nah, jadi ketika kita ingin mendapatkan kondisi seperti ini, bahkan lebih, maka kita sebagai umat Buddha kita perlu praktek Dhamma. Ya, jadi ketika rasa bersyukur menjadi kuat, kemudian kita menjadi suatu tekad baru, ya. Tekad baru untuk melaksanakan Dhamma, ya. Kita punya tekad untuk melaksanakan Dhamma ini. Nah, setelah kita bertekad untuk melaksanakan Dhamma, kemudian kita menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi saat ini adalah tidak kekal, ya. Mungkin Bapak Ibu juga lihat status teman masing-masing dan seterusnya. Biar Bante juga ya melihat ketidakkekalan ini sangat-sangat dekat. Kadang-kadang Bante tolong doakan saya, ya sudah doakan, berapa hari kemudian sudah nggak ada kabar. Ya ternyata dapat dari teman lainnya, Bante yang ini sudah nggak ada. Ya, makanya jadi 10 yang minta doa, 50% jalan, 50% masih di rumah sakit. Nah, jadi ya ini kita melihat bahwa ketidakkekalan di dalam hidup kita Bapak Ibu ya. Siapapun, kondisi apapun, Anda kita sebagai rohaniawan juga bisa sakit, yang sebagai pejabat juga bisa sakit, bisa meninggal, umat biasa juga, direktur juga bisa sakit, bisa meninggal. Kemarin juga kita sedih banget, Pak Arief ya, yang punya pabrik oksigen juga, ya beliau juga meninggalkan kita semua. Jadi semua ketika ketidakkekalan ini muncul, maka siapapun itu tidak ada pengecualian. Siapapun itu, apapun statusnya, berapapun hartanya, ya, berapa banyak pun minum vitamin, berapa banyak pun minum obat, tetap ketika waktunya dia akan mengalami ketidakkekalan. Semua dari kita akan mengalami ketidakkekalan. Ya, tadi pagi Bante juga dikasih kabar dari umat satu ya, ada anak bayi lahir hari Kamis, ya hari Sabtu sudah nggak ada, kesian baru 2 hari. Nah, jadi kita melihat bahwa ketidakkekalan itu sangat-sangat nyata kali ini ya, sehingga karena kita melihat ketidakkekalan setiap hari, maka kita ayo coba renungkan. Di sini kita mulai mencoba merenungkan bahwa inilah yang dicari oleh Buddha 2600 tahun yang lalu. Buddha juga melihat
orang yang mati sama. Timbul di dalam diri sang Siddhartha, Pangeran Siddhartha waktu itu timbul pemahaman dan ketakutan bahwa saya pun akan mengalami hal ini, dan bagaimana cara untuk menolong semua makhluk terbebas dari duka ini. Ya, jadi Bapak Ibu, kita 2600 tahun kemudian saat ini berpikir kembali dengan sama seperti Pangeran Siddhartha waktu itu. Ya, kita semua akan mengalami penderitaan ini, dan penderitaan yang kita akan dapatkan, ya, sakit, tua, dan mati, ini adalah natural dari semua makhluk. Sekarang bagaimana cara saya melalui Dhamma bisa melewati ini semua? Nah, di situ kita mulai merenungkan, menganalisa, sehingga muncul suatu kekuatan tekad, suatu kekuatan yang menyebabkan Anda akan lebih intens, akan lebih semangat, akan lebih ingin untuk melakukan praktek-praktek Dhamma yang lebih baik. Nah, karena kita melihat bahwa apa yang bisa dibawa sekarang, ya, nggak ada yang bisa dibawa, ya, nggak ada yang bisa dibawa sekarang. Apalagi kalau mereka yang, maaf kita bilang, meninggal karena COVID, nggak ada yang bisa dibawa. Mau lihat aja kita nggak bisa lihat, ya, cuma bisa lihat pakai Zoom. Kita nggak bisa lihat apa yang dibawa, nama baik dan seterusnya semua hilang. Oleh karena itulah sekarang kita benar-benar melihat bahwa inilah saatnya kita melihat ketidakkekalan dan kita renungkan sehingga ini menjadi pemahaman baru dan kekuatan di dalam praktek Anda, ya, praktek Anda masing-masing yang ada di rumah. Kalau kita hanya melihat ini, ketika Anda takut, Anda mengalihkan pikiran Anda dengan berpikir, sudahlah nonton drakor aja, atau sudahlah nonton apa, BTS ya, apa tuh BTS kemarin sempat heboh, Bante lupa itu BTS apa ya, atau daripada kita lihat-lihat COVID, bosan Bante, lihat ini aja, lihat apa, main PUBG atau main ML aja. Nah, jadi kita pada akhirnya sudah melihat natural daripada semua fenomena, tetapi kita malah mengalihkan ke hal-hal yang, ya, sifatnya hanya menutupi kebenaran yang hakiki. Ya, kita merasa bahwa ya sudahlah, ini kan COVID ya COVID, tetapi saya mau main game. Jadi pada akhirnya kita tidak dapat menembus yang namanya kebenaran yang nyata. Ya, ketika Bapak Ibu bisa melihat kebenaran yang nyata, maka Bapak Ibu bisa memiliki tekad untuk lebih rajin untuk mempraktekkan Dhamma. Ya, termasuk lebih rajin bikin PR, ya. Bante sudah ulang-ulang untuk di Dhamma Suka bikin PR, nggak tahu masih bikin nggak deh. Ya, jadi harus di situ. Nah, kemudian Bapak Ibu, setelah Anda melihat namanya ketidakkekalan ini, yang berikutnya adalah Anda sudah, setelah Anda menganalisa, iya ya, Bante bilang tadi, segala sesuatu nggak kekal. Tetangga di kiri kena, tetangga di kanan kena, yang di belakang juga kena. Aduh, bagaimana ini, ya? Yang di atas juga kena, kalau rumahnya di apartemen. Bagaimana ini? Nah, setelah Anda memiliki ketakutan dan Anda mengubah ketakutan Anda menjadi kekuatan untuk praktek Dhamma, selanjutnya perenungan yang berikutnya yang penting adalah bagaimana melihat samsara ini. Ya, samsara ini yang kita harus lihat adalah samsara yang penderitaan tiada akhir. Ya, kalau saya misalnya, jangan Anda deh, Bante deh. Kalau saya mati, saya meninggal, saya lahir di mana? Ini kita sudah mesti pikirkan, ya, karena pikiran apa, kematian itu pasti, betul nggak? Kematian itu pasti, ya. Jadi kita pikir, setelah saya mati saya mau ke mana? Ya, kalau sekarang Bante masih berpikir, kapan saya balik Jakarta? Belum tentu bisa balik, karena anytime bisa meninggal. Nah, sekarang kalau meninggal itu kemana? Kita juga nggak tahu, nggak yakin, ya. Nah, setelah kita tidak tahu ini mau kemana, berarti kita akan kita akan berada di dalam fenomena yang namanya samsara, lingkaran yang tanpa akhir. Sehingga kalau lingkaran tanpa akhir ini akan berakibat apa? Akan berakibat pada kita, ya, mengalami lahir, tua, sakit, dan mati, ulang di situ. Ya, jadi kalau Bapak Ibu takut sama COVID sekarang, ya, takut sama varian-varian COVID sekarang, maka harus ditakutkan pula kalau kita lahir nanti menjadi manusia misalnya 100 tahun yang akan datang. Nanti ada COVID jenis apa kita nggak tahu lagi. Takut nggak? Takut. Kalau takut, jangan perpanjang masa kelahiran di alam samsara, tetapi berusahalah praktek dhamala sehingga apa? Sehingga Anda cepat-cepat, ya, memiliki bakat, memiliki kekuatan untuk merealisasi tingkat-tingkat pencerahan.
Ya, apakah Anda akan masuk ke dalam jalan bodhisatwa atau jalan arahat? Ini pilihan kita masing-masing. Tetapi untuk memilih ini, kita harus merenungkan yang samsara. Aduh, iya ya, nanti saya lahir kembali jadi manusia. Nanti nggak tahu ada, mungkin kalau ini COVID-19, mungkin nanti ada COVID, mungkin COVID-nya sudah lebih banyak. Atau varian yang apa yang kita nggak tahu nanti. Ya itu. Nah, sehingga ketika kita berpikir seperti ini, ya akan memperkuat juga samvega, perenungan kita, bagaimana kita berusaha untuk mempraktekkan dhamma, ya, mempraktekkan dhamma. Dan setelah kita punya dua ini Bapak Ibu yang sudah penting, mulailah dengan semangat, ya. Kalau bisa punya tekad, sudah punya ketakutan terhadap samsara dan ketidakkekalan, dan sekarang mulailah praktek, ya, semangat. Kalau kata siapa, Pak Sandi, gaspol, ya, ayo, mulai semangat untuk mempraktekkan dhamma. Bante, dhamma apa yang harus kita lakukan di rumah? Bikin PR, ya, Bante sudah cerita mungkin 4 tahun lalu di Dhamma Sukha, bikin PR. Selain bikin PR, Anda bisa melakukan kegiatan yang banyak di rumah, ya, Nenfo, baca parita. Anda mau liamkeng silahkan. Waktunya bagaimana Bante? Waktunya bebas. Ya, Anda punya waktu di jam berapa? Lakukan. Jadi di sini pelan-pelan Bapak Ibu akan memiliki kebijaksanaan daripada saya nonton drama Korea, mendingan saya baca parita. Daripada saya main game, mendingan saya Nenfo misalnya. Tetapi Bante yakin Nenfo-nya pasti kalah dengan game. Ya, jadi ini yang kita harus lakukan. Jadi kita membuat habit yang baru, membuat habit ya, membuat kebiasaan ya, kebiasaan yang baru, bangun kebiasaan yang baru. Untuk membangun kebiasaan yang baru perlu semangat, ya, semangat. Anda sudah semangat, oh bangun pagi, ikut kebaktian misalnya, ya, kebaktian pagi sudah beberapa wihara bikin, Anda bisa ikut di mana saja. Nah, malam jam 7, pokoknya waktu ikut acara di Dhamma Sukha jam 7, ikut. Jadi sudah pasti. Jadi sudah punya satu patokan waktu, ya. Oh, Bante waktu kosong mau ngapain? Baca buku Dhamma. Bante waktu kosong mau ngapain? Meditasi. Tetapi susah kan meditasi. Nah, jadi salah satu tips ketika Anda susah bermeditasi di rumah, Anda bisa mengerjakan sesuatu dengan konsentrasi. Misalnya, Anda ngepel. Anda ngepel dengan konsentrasi ya. Tetapi jangan Anda ngepel begini. Kiri, misalnya ini Anda ngepel ya, kiri, kanan, itu 2 jam nggak selesai. Maksud Bante adalah ketika Anda sedang mengepel, Anda sadari bahwa Anda sedang ngepel. Cuma itu. Jangan Anda sedang ngepel sambil pegang handphone. Ya, jadi kalau ketika Anda ngepel, Anda sadari Anda sedang ngepel. Jangan lakukan aktivitas yang lain. Selesaikan satu, masuk ke satu. Ini adalah bagaimana kita belajar menjadi fokus. Ketika Bapak Ibu sedang melipat pakaian atau melipat mungkin selimut dan seterusnya, Anda sadari Anda sedang melipat. Ketika Anda sedang makan, Anda juga sadari Anda sedang makan. Nah, jadi dari sini adalah praktek-praktek dhamma yang bisa kita lakukan daily life ya. Dulu waktu kami di Wihara Hutan, kami dikasih begitu banyak pekerjaan, tetapi pekerjaan ini dilaksanakan dengan sati ya. Ketika kita nyapu, kalau bisa jangan banyak bicara, nyapu ya, memperhatikan arah sapu, mata kemana, telinga dengar suara sapu, lihat kemana, itu. Nah, jadi cara-cara seperti ini Anda bisa coba ya, ketika Anda nyuci, ketika Anda motong sayur dan seterusnya. Jangan motong sayur di depan pakai tablet nonton YouTube. Ya, nanti salah potong ya, nanti potong tangan. Nah, jadi seperti itu. Kita konsentrasi di dalam pekerjaan itu sudah sangat-sangat baik ya. Itu adalah salah satu contoh bagaimana kita memperkuat sati kita. Ketika Anda punya waktu, Anda bisa memperkuat lagi dengan meditasi tradisional. Seperti tadi, kita duduk dengan rileks, atur postur badan, kemudian Anda memperhatikan objek meditasi. Nah, jadi Bapak Ibu, ini semua yang mungkin kita bisa, yang terakhir. Yang terakhir adalah ketika Anda sudah susah bangun pengertian, Anda sudah susah bangun pemahaman mengenai samsara dan anicca, kemudian Anda sudah susah-susah semangat, satu yang kita biasa lupa ya. Yang terakhir yang biasa kita harus ingat adalah disiplin dan konsisten. Semua orang berhasil harus punya disiplin dan konsisten. Jangan, Bante bilang semangat. Iya, saya semangat. Hari ini meditasi langsung. Pokoknya habis dengar ceramah Bante semangat. Langsung meditasi. Besok
bangun bengong. Aduh, kok badan semua pegel. Bante bilang mau mencapai kebahagiaan, bagaimana? Bukan bahagia, ini pegel seluruh badan. Ya, nah jadi ketika kita memiliki semangat dan segala macam ini, jangan lupa untuk kita berusaha, Bapak Ibu ya. Kita berusaha untuk apa? Kita berusaha untuk disiplin dan konsisten. Tanpa dua ini, bukan hanya praktek spiritual, tetapi sebagai orang duniawi, kalau nggak punya sifat disiplin, kalau nggak punya sifat konsisten, ya semua juga nggak akan sukses. Makanya dua ini juga harus kita punya. Dan semua yang Bante cerita tadi hanyalah ilustrasi, hanyalah suatu kesempatan. Dan belum tentu ada manfaatnya kalau Bapak Ibu di rumah tidak melaksanakannya. Kalau Bapak Ibu hanya mendengar, 90% Anda lupa. Tetapi kalau Bapak Ibu melaksanakan step by step, maka 90% Anda akan ingat dan Anda punya experience di situ. Ya, jadi mungkin ini yang bisa Bante sampaikan buat malam hari ini. Bante kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, selamat malam Bante, Satyatu Namo Buddhaya. Jadi begini Bante, fenomena corona ini ya, COVID. Jadi dari anggaplah dari gelombang 1 sampai sebelum pandemi gitu ya. Itu kan biasanya yang melatih diri gitu kan ke wihara paling seminggu sekali 2 kali gitu kan. Ibaratnya kemudian beraktivitas biasa, ya sehari-hari kan normal gitu ya. Tapi akhirnya ya kesibukan juga dan mencari kesenangan indrawi duniawi gitu kan, ya berjalan ya sebagaimana adanya. Tapi yang saya terjadi pada saya gitu kan, terutama pada gelombang kedua gitu. Jadi untuk apa ya, merasakan bahwa kayak kesenangan indrawi dan juga duniawi gitu kan, ya sebagai suatu samsara gitu kan. Apalagi dengan melihat proses anicca dukkha anatta yang di depan mata gitu kan, berlangsung setiap hari gitu kan. Jadi membuat saya untuk mencoba melepas itulah, soalnya kayak ada nibbida gitu Bante kepada hal-hal duniawi. Jadi setelah merasakan itu mulai kan setelah meninggalkan akhirnya merasa lebih baik gitu. Kemudian dengan banyaknya dhamma desana yang didengar gitu kan, kemudian udah coba banyak baca-baca buku dhamma gitu kan. Jadi akhirnya makin ya benar semangat gitu kan untuk mencoba merealisasi nibbana gitu. Tapi ketika ibaratnya mencoba merealisasi jadi dari praktek dhamma gitu kan, terutama untuk misalnya meditasi misalkan gitu kan, ya dari samatha mau coba ke vipassana, ada semacam kayak paliboda gitu Bante. Jadi paliboda ini sangat mengganggu ya. Jadi paliboda yang terjadi dalam hidup saya tuh kayak ibaratnya tuh kayak menghambat kemajuan batin saya gitu. Sehingga saya kayak punya semangat gitu kan, kayak terhalang gitu. Bahkan sampai timbul pemikiran cetana gitu kan untuk menempuh jalan hidup sebagai seorang samana gitu kan. Maksudnya ibaratnya mulai ada timbul niat keseriusan gitu kan. Tapi istilahnya jika menyadari jika ibaratnya begini terus nggak ada kemajuan dalam batin gitu, akhirnya ya agak bingung juga gitu dalam situasi sekarang gitu kan. Sedangkan juga misalnya contoh mau melatih diri lebih serius, contoh misalnya mau Paba aja juga kan lagi nggak ada program, lagi off gitu kan gara-gara COVID gitu. Dan juga ya jadi istilahnya dengan situasi seperti ini agak membingungkan buat saya gitu. Apa yang sebaiknya saya lakukan untuk misalnya lebih ya bisa konsisten, disiplin gitu kan dalam menjaga semangat ini gitu. Sedangkan ya paliboda yang datang tuh tiada henti-hentinya gitu ya Bante. Mungkin Bante bisa kasih saran gitu kan bagaimana menghadapi paliboda ya yang terutama ketika kita ibaratnya ingin mengembangkan kemajuan batin, tetapi gangguan-gangguan itu selalu muncul gitu, sehingga ibaratnya disiplin dan konsisten kita terganggu gitu. Dan bagaimana kita bisa menjaga disiplin dan konsisten kita sehingga ya tidak tergoyahkan gitu Bante. Ya itu saja Bante. Terima kasih. Satyatu Namo Buddhaya. Ya baik, Namo Buddhaya. Pertanyaannya bagus ya. Jadi bagaimana kita ya mau ngarah ke arah yang praktek spiritual yang lebih tinggi, cuman terjadi halangan-halangan batin. Ya, kalau misalnya yang pertama dari Bante, ketika ya kamu mau punya satu tekad yang luhur, ya, ketika kita punya tekad yang luhur, maka pengganggu juga banyak. Ya, pengganggu juga banyak. Pengganggu di sini apa? Ya, bukan hanya kita bilang marah ya. Marahnya itu datang di macam-macam. Ya, bukan hanya di dalam kesenangan indrawi diri kita sendiri, tetapi juga macam-macam. Ya. Dan penghalang-penghalang ini akan bersifat kita sampai mikir-mikir. Kalau begitu udahlah ya, misalnya saya mau pabaja tahun ini. Enggak lah, tanggung. Nanti misalnya nanti mau dapat job di perusahaan, tanggung lah, dan seterusnya. Jadi pada akhirnya menunda. Pada akhirnya kita nggak mencapai apapun. Di dalam sisi karir duniawi juga gagal, karena setengah-setengah hatinya kan.
Saya nanti mau tanggung nih, mau dapat bonus atau mau THR, nanti Pak Baja yang ini jangan dulu, nanti aja. Tapi kerjaan juga sudah kurang. Kenapa? Karena fokusnya ke meditasi, tetapi masih mau kerja. Nah, jadi ini yang terjadi kan. Jadi terus bagaimana Bante? Kalau saya ya cut off ya, kamu mau pilih yang mana? Ya, kamu mau bahagia yang pendek atau panjang? Cut off aja. Ya, kalau Bante, saya mau pilih yang panjang karena yang panjang itu pasti ya. Semua yang kita kejar di dalam duniawi nggak pasti. Pasti nggak? Nggak pasti. Punya karir, bahagia nggak? Punya karir bahagia nggak? Bante tanya nih. Belum tentu, Ketawa. Bante. Belum tentu kan? Bapak Ibu punya anak di rumah. Iya kan? Aduh Bante, kalau Bante nggak ada anak sih. Kalau saya punya anak, bahagia. Itu dulu. Coba sekarang 24 jam dengan anak di rumah. Waduh, luar biasa. Ya, dan seterusnya. Jadi pada akhirnya kita bilang bahwa hidup adalah pilihan. Ketika kita mau memutuskan di spiritual, dia jalanin. Tetapi Bante kalau belum bagaimana? Atau mungkin Bante kita sudah punya keluarga, punya anak, dan seterusnya. Bagaimana kita mau mengarah ke sana? Tipsnya satu, ya. Waktu sebelum juga saya jadi Bante, saya juga sudah tanya ke mama saya mau jadi Bante boleh nggak? Langsung dibilang nggak. Apa lantas saya bilang, oh ya udahlah kalau enggak ya udah. Enggak. Ya, ketika kita punya keinginan yang kuat, ya kalau kita bilang apa ya, ketika Anda bermimpi, mimpilah, tetapi realisasikanlah mimpi Anda. Ketika Anda punya keinginan yang kuat ke sana, bikin jalurnya, ya, bikin jalurnya. Jadi walaupun saya waktu itu masih umat, bikin jalurnya. Jalurnya apa? Praktek-praktek dhamma yang bisa kita laksanakan dari rumah, kita laksanakan. Contoh, Bante ingat dari SMA, di sini nih, Bante di Manado, di sini jarang ada Bante. Waktu saya ketemu Bante Kamsai, waktu itu Bante Kamsai belum bisa bahasa dengan baik ya, saya tanya kepada beliau, Bante, kalau ini atas sila, boleh nggak kita ini sendiri? Kan Bante di Jakarta. Iya bisa, kamu baca yang ini. Nanti kamu baca ini, kamu tekad sendiri di rumah. Ya itu saya bikin. Jadi kita tahu, oh C.I. Capgo baca sendiri, pokoknya sudah tahu kan, sudah apa ada ikut atas sila 3 hari sama beliau. Ya udah, pokoknya ikut yang dia bilang, apa yang diajarkan sama Bante Kamsai. Ya sudah, lakukan. Jadi bikin jalurnya. Ketika mulai kuliah, kita belajar dhamma banyak, kita belajar dari guru-guru, ya para Bante, Pak Suhus, Ayah, Lama, semua belajar. Kemudian juga kita sudah tahu bahwa kita masih pengen ke sana, tetapi belum punya belum punya caranya, belum punya karma baiknya, tanam karma baik sebanyaknya, ya berdana, laksanakan tadi kan contoh sila, meditasi. Aduh kalau meditasi susah, ya sudah minimal sila sama dana diperkuat. Ini adalah poin lumayan ya. Sila sama dana diperkuat. Bagaimana kita melakukan berdana. Ya, Bante pernah cerita mungkin kepada Bapak Ibu, dulu waktu saya kuliah, saya punya sisa uang 200.000. Dan 200.000 ini setiap hari Kamis, ya Bante ingat, setiap hari Kamis, saya dari Binus itu naik angkot ke Bantewin ya, almarhum Bantewin di Menteng. Dan setiap minggu budget saya 50.000, berarti setiap bulan saya nggak punya uang. Karena saya lakukan itu untuk saya berdana. Nah, jadi kita punya keyakinan ke sana karena kita tahu bahwa itu pasti untuk kita. Ya kan, kita menanam kebajikan untuk siapa? Untuk kita. Ngapain kita takut kita kehilangan kebajikan kita punya uang, kita punya materi tetapi kita tidak punya kebajikan. Ya waktu itu ya saya pikirnya simple, saya punya dana dan saya punya kesempatan berbuat baik saya lakukan. Karena kesempatan berbuat baik saya cuma hari Kamis. Waktu itu hari saya libur kuliah ya. Jadi saya pergi. Nah, jadi ini kita buat ya, ini kita buat, kita belajar, kita diskusi, ini seperti ini sudah bagus Anda diskusi dan kemudian pelan-pelan bikin karma baik yang lain ya. Zaman sekarang Anda mau bikin karma baik, lebih banyak ya. Contoh, berdana. Anda sekarang gampang sekali berdana. Dimanapun Anda bisa berdana. Ini yang pertama, dana secara materi. Yang kedua, Bante dana materi terus. Kita nggak punya materi gimana? Gampang. Anda yang nggak punya materi, Anda bisa punya tenaga dan waktu. Ya, Anda bisa punya tenaga dan waktu. Sekarang banyak teman-teman kita yang sakit, yang meninggal. Ada Zoom di A, di B, di C. Ikut baca parita buat mereka. Itu sudah pahala. Ya, pahala. Kita mendoakan orang yang lagi susah, itu bagus buat Anda. Kita mendoakan mereka yang lagi sakit, mereka yang lagi meninggal dengan hati dan motivasi yang tulus. Itu sudah karma baik besar buat Anda. Jadi itu sudah dana. Jadi dana bukan harus Anda
seperti saya dulu kasih duit atau berdana makanan. Enggak. Dana yang bisa kita lakukan kita berdana tenaga. Ya, Anda menjadi pemimpin kebaktian seperti Ko Alex, ya. Dia berdana, bayangkan dia dari rumah harus ke wihara, harus berkorban. Ya kan, di sepanjang jalan banyak virus, tetapi dia harus berkorban untuk apa? Berdana waktu dan tenaganya di wihara supaya apa? Supaya bisa melaksanakan kebaktian pada malam hari ini. Tanpa Ko Alex nggak bisa jalan. Nah, makanya ini adalah contoh berdana yang zaman sekarang harusnya lebih gampang sekali kita dapatkan. Yang berikutnya adalah kita mendengar dan berdiskusi dhamma. Saat ini paling gampang. Kenapa? Di mana-mana online. Ya, kalau zaman dulu Anda harus dari wihara A, selesai dulu, tunggu macet, pergi lagi. Sekarang enggak. Begitu selesai, Anda tahu jam berapa kosong, Anda tinggal pindah channel, dapat. Jadi itu hal-hal yang kita bilang indriawi, kita nggak bisa lepas. Kita nggak bisa lepas. Selama ada mata, selama itu gangguan muncul. Selama ada telinga, selama itu dia muncul. Selama ada hidung, selama itu dia tetap memiliki gangguan kepada kita. Selama ada lidah, selama ada kulit, ini semua selama kita punya panca indera, dia tetap akan mengganggu kita. Nggak mungkin hilang. Tetapi ajaran Buddha tidak harus menghilangkan mata kita. Tidak harus memotong kuping kita. Yang kita harus sadari adalah kita sadar, oh saya lagi melihat. Kita sadar, kita lagi mendengar. Kita sadar, kita lagi makan. Makan enak, makan nggak enak, sadar. Ya, kalau lagi makan enak, oh syukur, masih berasa, belum positif. Makannya asin, oh syukur, masih belum positif. Nah, jadi semua ini kita akan masih ada sama kita 24 jam. Jadi caranya cut off bagaimana? Sadar, aware, meditasi. Nggak usah meditasi dulu, sadar aja. Begitu Anda lihat muncul langsung rasa suka, rasa mungkin sensasi rasa suka misalnya, sadar, ngapain sih? Udah nggak usah. Mendengar lagu, misalnya hari ini banyak yang atas sila, mendengar lagu misalnya lagu gereja tua misalnya, lagu tempo-tempo dulu kan, oma-oma biasanya, dengar. Tapi sadar cepat-cepat, iya hari ini saya atas sila, nggak boleh dengar, stop. Nah, jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi dengan cara ini kita punya kesadaran, kita tidak perlu membuang panca indera kita ya. Jadi mungkin ini jawaban Bante. Terima kasih. Terima kasih Bante, Anumodana. Ini ada pertanyaan dari Facebook ya. Di pertanyaan ini ada yang mau tanya mengenai manfaat atas sila. Jadi Bante langsung baca aja ya. Iya Bante. Ya, jadi ini ada yang bertanya, Bante, saya mau tahu apa manfaat atas sila. Ya, jadi Bapak Ibu, manfaat dari atas sila ini apa sih? Kalau secara gamblang, ya secara biasa-biasa, atas sila itu adalah bagaimana kita menyadari bahwa atas sila ini adalah praktek daripada arahat di zaman yang lampau. Ketika para arahat mereka mencapai tingkat kesucian, mereka juga melaksanakan atas sila. Nah, sehingga ketika saat ini kan kita juga mau mencapai kesucian seperti mereka, maka tidak salah kalau kita juga melaksanakan atas sila. Ya, jadi ini yang pertama, para arahat melakukan ini semua. Yang berikutnya, ketika Bapak Ibu melaksanakan sila, apa yang Buddha bilang? Bukan hanya atas sila ya, apa yang Buddha bilang? Silena sugating yanti. Siapapun yang melaksanakan sila, mereka bisa terlahir di alam surga. Ya, ada satu cerita, tapi Bante rasa waktu nggak tahu sampai jam berapa, takut kelamaan kalau ceritain lagi ya. Jadi ketika orang melaksanakan sila, mereka bisa lahir di alam surga. Ya, yang kedua, silena boga sampada. Siapa yang melaksanakan sila, maka mereka memiliki kekayaan, kesejahteraan secara duniawi yang cukup. Bante kasih contoh, misalnya Bapak seorang pedagang, ya, dan seorang pedagang sangat tekun melaksanakan sila, terutama sila keempat misalnya. Ketika orang tanya, kok ini barang asli atau palsu? Anda bisa kasih ajar, oh ini yang asli, ini yang misalnya ini KW, harganya sekian. Kalau kamu ada budget lebih, kamu beli yang asli, harganya beda sedikit, sekian. Nah dari situ orang akan percaya sama Anda dan akan tahu, oh kalau mau beli barang yang asli, cari toko itu, karena dia jual. Dan dia kasih tahu ini yang asli, ini yang enggak. Nah sehingga dari situ, secara kesejahteraan duniawi, Anda bisa tercukupi. Ya, berikutnya, silena nibuting yanti. Dengan pelaksanaan sila yang baik, maka akan menyebabkan realisasi daripada nibbana.
Jadi 3 ini adalah manfaat dari kita melaksanakan sila di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau Bapak Ibu sudah tahu bahwa 3 ini top chair, maka semangat jalanin sila. Ya, jangan uposata aja. Ya. Kalau uposata itu Bante yang promosi ya. Ayo melaksanakan sila. Jadi Anda sudah berusaha sekarang kan 1 bulan 4 kali. Kalau dulu kan enggak. Jadi kalau sekarang 1 bulan 4 kali Anda sudah ingat, oh besok kata sila, sudah siap-siap. Ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu kita sadar bahwa silenas bisa membawa Anda lahir di alam surga, bisa membuat Anda sejahtera di kehidupan ini, dan bisa menjadi sebab untuk tercapainya nibbana, bebas dari samsara. Kenapa kita melaksanakan hanya hari uposata? Ya harusnya setiap hari dong. Ya terima kasih. Ya baik, pertanyaan yang terakhir ya, ini ada pertanyaan mengenai, masih ada 2 pertanyaan ini kok di Facebooknya Pak Yasika. Ya pertama adalah kalau misalnya lagi menjalani atas sila, apakah boleh menyanyikan lagu Buddhis ya? Jadi ketika kita sedang melaksanakan atas sila, ya kalau kita yang strict, ya, ini kembali lagi kepada kebijaksanaan masing-masing. Tetapi kalau yang strict biasanya enggak ya. Jadi usahakan ya semua lagu itu yang dianggap lagu ya tidak kita nyanyikan ya, kecuali mungkin mantra. Ya sekarang beberapa lagu kan ada mantra, misalnya kayak kita mungkin di Theravada ada mantra Jina Panjara yang dilaguin. Nah kalau yang seperti itu kita bisa ikut tetapi bukan dinyanyikan, tetapi hanya ikut mengingat di dalam batin kita, oh ini parita yang Jina Banjon yang kita pernah baca. Nah ikut seperti itu boleh ya. Tapi kalau kita mengikuti sampai ke melodi, nah itu sih kalau bisa ya kita masih hindari ya. Ini kalau yang strict. Tapi kalau yang biasa-biasa, pandangan bahwa ini juga suta dan seterusnya, ya nggak apa-apa kalau Anda mau mendengarkan ya, mendengarkan bukan ikut menyanyikan, hanya mendengar, it's okay ya. Terima kasih. Dan pertanyaan yang terakhir ya, Ko Alex ya. Ini ada dari Pak Santo. Kalau misalnya saya function lele, ya kan, apa tidak boleh makan lele ya? Oke. Baik, ya, jadi ini kalau function lele, apakah kita tidak boleh makan lele? Ya Bapak Ibu, biasa ini adalah pandangan ya, dari dulu juga Bante, kalau dulu kita mau function, biasanya dikasih tahu sama orang-orang tua, udah jangan, kamu masih muda jangan function itu. Kita biasa tanya, kenapa? Nanti seumur hidup lu nggak bisa makan. Ya jadi kalau dibilang, function lele, seumur hidup nggak bisa makan lele. Function dulu ya, burung nggak boleh makan. Misalnya kan, soalnya begini, di Manado semua dimakan. Ya, kalau Bapak Ibu tahu di Manado ini semua dimakan. Yang tidak dimakan, yang berkaki 4 itu hanya kursi dan meja. Selain itu dimakan. Nah, jadi dipesan sama orang-orang di sini, jangan function. Kalau lu function, nanti besok-besok nggak bisa makan lagi. Nah, kalau menurut Bante pribadi, ya nggak apa-apa Pak. Anda mau function aja. Ya, urusan Anda mau makan lagi nggak masalah. Kenapa? Ketika Anda function, ya misalnya Anda berdana misalnya dengan budget yang sama, kita berdana ketika function misalnya 100.000, itu bisa dapat lele sekitar mungkin 4 kilo, 5 kilo ya. 1 kilo lele sekitar 5 ekor. Berarti kalau 5 kilo Anda melepas 25 ekor. Oke, ketika Anda makan pecel lele dengan budget yang sama 100.000, paling kita dapat lelenya 2 atau 3. Jadi masih cuan kita function ya. Daripada Anda nggak function, Anda nggak selamatkan 25. Tetap Anda juga toh masih makan 3. Mendingan Anda function 25 terselamatkan, Anda masih pengen makan, Anda makan lagi yang 3, masih untung 22. Nyawa masih selamat ya. Jadi nggak masalah. Anda mau makan sambil function nggak masalah. Lama-lama muncul rasa welas asih. Yang welas asih ini muncul akibat kebiasaan kita, ya, habit kita, kebiasaan kita sering function, muncul cinta kasih. Pada akhirnya kita akan merasa, kan kasihan, kemarin saya baru lepas. Nah dari situ muncul tekad untuk nggak makan pecel lele lagi. Nah itu adalah tekad masing-masing dan membutuhkan waktu pelan-pelan di dalam batin Bapak sendiri. Ya, jadi kalau dari Bante secara ekonominya tadi aja ya Pak ya, 100.000 Anda dapat 25, dengan 100.000 Anda makan cuma 3. Jadi masih cuan, 22 masih selamat. Ya, terima kasih. Bante, ini ada pertanyaan yang baru masuk. Saya bacakan ya Bante. Ya, silakan. Selamat malam Namo Buddhaya Bante. Apakah saat menjalankan atas sila kita boleh nonton YouTube untuk belajar bikin kue atau roti? Terima kasih Bante.
Ya, baik. Jadi kalau misalnya Bante kita lagi atas sila, boleh nggak bikin kue dan seterusnya. Nah, jadi Bapak Ibu yang ketika Anda melakukan atas sila di hari Uposatha, ya kan? Nah, hari ini misalnya seperti hari ini, Uposatha itu 1 bulan 4 kali ya. Tanggal 1 lunar, 8, 15, 23. Hari ini juga termasuk Uposatha. Tetapi Uposatha yang kecil, Uposatha besar nanti ya, Uposatha 15 nanti tanggal 24 sekalian dengan Asada ya. Nah, jadi Uposatha itu ada kenapa sih dibikin Uposatha? Karena Uposatha itu adalah hari yang spesial, di mana hari yang spesial ini dianjurkan umat-umat itu untuk berlatih dirinya. Ya, biasanya di negara-negara Buddhis hari ini seperti dibilang hari kebaktian. Biasanya umat-umat akan datang ke wihara dari pagi, mereka melaksanakan sila ya sampai malam dan kemudian mereka pulang ke rumah masing-masing. Jadi dari pagi sampai sore itu di wihara. Ya, kadang-kadang kalau wihara yang punya tempat tinggal, mereka akan menginap di wihara. Nah, di dalam wihara apa yang mereka lakukan? Mereka ikut seperti one day mindfulness, ya, baca parita, meditasi, meditasi duduk berdiri seperti itu ulang-ulang ya sampai sore. Nah, jadi ketika kita sedang atas sila, ya terutama yang mungkin di hari Uposatha, jadi kalau Bante sarankan Anda punya kesempatan untuk berlatih, laksanakan dengan baik. Ya, maksudnya ketika kita sudah beratas sila, memiliki tekad yang baik, itu sudah bagus. Ketika kita menjalankan dengan baik, juga bagus. Dan ketika kita menjalankan dengan sungguh-sungguh, hasilnya juga bagus. Jadi ketika di hari Uposatha Anda menjalankan sila dengan baik, jalankanlah dengan sebaik-baiknya, sehingga Bapak Ibu bisa hasilnya maksimal. Tetapi Bante, misalnya besok, kan saya besok mau urus anak, masa saya nggak bisa nonton YouTube buat itu, masak kue, ya boleh. Ya, tetapi kalau misalnya kita melaksanakan atas sila, ini Bante bilang maksudnya hanya 1 bulan 4 kali tadi, usahakan maksimal. Tetapi ya kalau nggak bisa maksimal karena banyak urusan, ya, termasuk misalnya tadi bikin kue, ya Bante nggak bisa larang, boleh nggak apa-apa, ya boleh nggak apa-apa. Tetapi usahakan ketika Anda bikin kue penuh kesadaran, ya. Jadi bikin kue itu seperti objek meditasi, Anda penuh konsentrasi. Nah, itu juga ya boleh lah. Ya, terima kasih. Bante baca aja ya kok ya. Ya, baik Bante. Oke, ini apakah gata pendupaan termasuk bernyanyi atau tidak? Ya, jadi gata pendupaan itu gata adalah pujian ya. Jadi pujian untuk pembukaan biasanya. Nah, kalau bisa ketika atas sila ya dihindari ya. Ketika atas sila Anda boleh hindari, tetapi kalau misalnya toh nggak bisa dihindari, ya sudah nggak apa-apa ya. Jadi yang penting Anda sadar. Jadi pengendalian diri itu sebagai ini Bapak Ibu ya. Ketika Anda sadar, saya kan lagi atas sila, nggak boleh nyanyi. Itu baru bilang sati. Ya, tetapi kalau sudah loss, misalnya loss itu begini, lagi atas sila, terus Anda lagi makan nih 1 biskuit, kan atas sila, Anda lepas. Itu benar, berarti itu benar-benar Anda punya kesadaran. Tetapi kalau yang sudah salah ya banyak ya, makan enak, udah lewat, udahlah nggak apa-apa, udah lewat makan lagi lah. Berarti itu Anda gagal. Ya, jadi bedanya di situ doang. Ketika kita sadar, kita cut. Maksudnya kenapa? Ketika Anda sering seperti ini, Anda sering sadar ya Bapak Ibu ya. Ketika nanti Anda mau mulai marah orang, Anda akan tahu sendiri, cut. Oh nggak boleh. Ketika Anda mulai mau punya niat jahat pada orang, Anda cut. Nggak boleh. Ketika Anda mau mulai mukul anak Anda atau orang lain, Anda akan punya kesadaran di situ. Jadi kesadaran-kesadaran ini dibangun daripada kebiasaan kita melaksanakan sila. Ya, terima kasih. Satu lagi ada yang oke. Ya, satu lagi ada pertanyaan yang dari YouTube bahwa bolehkah agama Buddha menikah dengan agama yang lain ya? Orang yang agama yang lain. Agama Buddha itu fleksibel. It's okay, up to you ya. Karena apa? Kama Yoni, Kama Bandhu, Kama Patisarano, ya kan? Semua dari Anda ya. Jadi semua keputusan ada di tangan kita. Makanya suka dibilang agama Buddha itu liberation in our hand. Karena sebenarnya agama Buddha itu adil ya. Sesuai dengan kita punya mau, boleh. Tetapi konsekuensinya juga sesuai dengan apa yang kamu pilih ya. Di dalam ajaran Buddha, boleh nggak sih kita menikah beda agama? Kalau secara agama Buddha, it's fine, oke, nggak masalah. Tetapi yang masalah itu adalah di pencatatan sipil. Kita di negara Republik Indonesia punya dasar hukum dan tidak boleh beda agama. Harus pemberkatan di salah satu.
Ya, jadi ini yang pertama, ini secara hukum Bapak Ibu ya. Yang kedua, kalau misalnya beda agama, bagaimana di dalam kehidupan berumah tangganya? Tentu akan banyak sekali goncangan ya, goncangan karena terjadi perbedaan culture, perbedaan apa ya, view, pandangan. Ini akan terjadi banyak goncangan. Ya, dulu Bante sudah pernah cerita sebelumnya waktu apa tetangga Bante ya, satu agamanya A, satu agamanya B. Ya kadang-kadang lucu ya. Maksudnya apa? Ya lucu dari segi misalnya makanan, dari segi perilaku keseharian dan seterusnya. Nah, jadi Buddha bilang kalau mau pernikahan yang bahagia itu ada 4. Sama ya, sama sada, punya keyakinan yang sama. Yang kedua, sama jaga, punya kemurahan hati yang sama sila ya, moralitas yang sama panya, punya kebijaksanaan yang sama. Anda bayangkan kalau jangankan beda agama ya, sama-sama Buddhis, satu Buddhis yang vegetarian, satu yang non vegetarian, itu sudah repot. Misalnya Anda mau pergi makan di mana, ya nanti akan bilang, Laupo jangan makan daging ya, nggak boleh. Lauponya bilang, iya lu juga jangan makan tahu ya, nggak boleh. Nah itu udah repot. Sama-sama Buddhis, satu vegetarian, satu enggak, bukan agama, ya sudah pusing. Sama caga, suami royal dalam hal berdana, istri juga royal dalam beli tas, beda. Ya kan? Pasti juga berantem itu. Lopo, jangan beli tas terus. Dia juga akan bilang, lu juga jangan berdana terus ke wihara. Nah itu, pusing juga. Sama sila beda. Satu suka bunuh semut, satu nggak boleh bunuh semut. Nah itu sudah beda. Sama kebijaksanaan. Jadi Bapak Ibu, sama kebijaksanaan misalnya, yang satu rajin ke wihara untuk berbuat baik, yang satu malas ke wihara. Jadi 4 ini aja, yang sama agama aja sudah susah. Ya, apalagi beda agama. Nah itu pasti akan ini ya, agak susah ya di dalam keharmonisan rumah tangga ya. Jadi mungkin ini yang bisa Bante sampaikan karena waktu kita sudah malam dan di dalam masa COVID-19 ini ya, dhamma yang sudah Anda dapatkan coba kita praktekkan di dalam kehidupan kita setiap hari ya. Dan sebagai umat Buddha, mari kita bersatu bersama-sama, kita berbuat baik dimanapun ada, Anda dapat share, Anda dapat kesempatan, ada baca parita, Anda berbuat baik untuk orang yang sakit, orang yang meninggal, kita memberikan support kepada mereka. Ya, semoga dengan support Anda, keluarga yang ditinggalkan, keluarga yang sakit menjadi semangat kembali, dan juga mungkin yang meninggal, mereka juga dapat terlahir di alam bahagia. Karena kenapa? Karena yang mendoakan orangnya baik, yang mendoakan orangnya memiliki sila. Mana lebih kuat? Bante doa sendiri atau 100 orang berdoa sama-sama untuk para almarhum? Apalagi 100 orang punya sila semua. Lebih hebat mana? Kalah Bante sendiri kan? Jadi kita sama-sama harus bersatu untuk berbuat baik di dalam COVID ini. Di dalam praktek dhamma, Anda tingkatkan praktek dhamma Anda, karena setiap dari praktek dhamma Anda akan mendapatkan kebahagiaan sendiri. Kebahagiaan di dalam praktek dhamma bukan cuma kaya. Bukan, oh saya sering berdana, makanya saya punya rumah besar. Bukan cuma itu. Tetapi praktek spiritual, kita mampu menerima semua kondisi, kita mampu menerima semua perubahan, dan kita juga mampu menerima karma kita sendiri, apakah baik atau buruk. Itulah hasil dari tingkat spiritual yang tertinggi. Sehingga kalau Anda mampu menerima ini semua, Anda menjadi orang yang damai, santai, harmonis, ya, setiap hari bahagia, nggak stres, nggak sakit kepala, nggak suka bilang setengah mati dan seterusnya, ya, karena Anda tahu bahwa semua yang Anda lakukan sudah baik adanya. Ya, mungkin ini yang bisa Bante sampaikan. Selamat malam, dan Bante kembalikan kepada Alexander. Terima kasih.